Wahai jiwa, janganlah kau lewati begitu saja kebenaran yang kini hadir di hadapanmu, seolah ia hanyalah sebuah kebetulan biasa. Sebab akibat dari ini bisa membawa makna yang sangat dalam bagi ruh dan kehidupanmu. Tepat di saat ini, mungkin di momen hidupmu yang paling banyak kau cari, kau mungkin sedang berdiri di ambang pintu spiritual yang telah disiapkan untukmu. Ini adalah anugerah yang begitu besar sehingga dengan izin Allah akan mengubah seluruh hidupmu. Ia akan memenuhi rumahmu dengan keberkahan, hubunganmu dengan kasih sayang, dan hatimu dengan kedamaian yang hanya bisa dirasakan melalui kepasrahan. Jangan biarkan kekacauan dalam pikiranmu atau keraguan yang ditanamkan padamu merampas keindahan spiritual yang menjadi bagianmu. Kehadiranmu di sini, pendengaranmu atas kata-kata ini bukanlah suatu kebetulan. Arif besar Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, tidak ada tempat bagi kebetulan di panggung keberadaan. Setiap saat adalah keteraturan sempurna dari hak yang selalu memperbarui diri. Setiap kata yang akan kau dengar mungkin telah ditakdirkan di lauh mahfuz sebagai perantara petunjuk dan kelapangan bagimu. Kebenaran yang sampai kepadamu ini adalah pantulan dari rahmat dan hikmah Allah yang tak terbatas. Tuhan semesta alam yang membuka pintu-pintu tak kasat mata di tempat jalan buntu, yang membangun kembali apa yang diruntuhkan dunia, yang mengangkat yang jatuh, dan mengubah ketiadaan menjadi keberkahan yang tak terhingga. Ingatlah bahwa Sang Pencipta melihat air mata yang kau tumpahkan di bantal pada malam-malam sunyi, yang kau sembunyikan dari semua orang. Ia mendengar permohonan tulusmu yang tak didengar siapapun, dan ia mengetahui setiap beban berat yang kau pikul di bahu dan di hatimu. Jangan sekejap pun berpikir bahwa kau ditinggalkan sendirian, bahwa kau dibiarkan dalam kesendirian. Sebab setiap langkah yang kau ambil, setiap ujian yang kau hadapi, setiap momen sulit di mana kau merasa sendirian, semua itu sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah pendidikan ilahi yang jauh lebih besar. Sebuah proses penyempurnaan diri. Takdir yang telah digariskan bagi manusia mengandung hikmah yang jauh lebih agung dari batas pemahaman manusia. Namun engkau perlu mempersiapkan diri untuk manifestasi agung ini, untuk kebangkitan ini. Sebab kelapangan yang akan datang ini bukan sekadar penantian buta. Ia membutuhkan kepasrahan yang dalam, keimanan yang teguh, dan kesiapan spiritual. Kini, wahai musafir berharga, wahai jiwa yang membawa rahasia hak di hatimu, kau harus mendengar dengan telinga hati untuk dapat menarik hikmah-hikmah ini ke dalam hidupmu. Kau akan segera mengalami momen terpenuh berkah dan paling menakjubkan dalam hidupmu. Keindahan-keindahan yang selama ini kau anggap mustahil, yang kau katakan tidak akan pernah menjangkaumu. Dengan izin Allah, semuanya akan termanifestasi. Namun ingatlah bahwa kekuatan Maha Agung yang memiliki kabar gembira ini juga memiliki ukuran dan keteraturan. Rahmat ilahi memiliki syarat adab dan niat. Pintu-pintu keselamatan lahir dan batin sedang dibuka untukmu. Kunci-kunci tak kasat mata sedang dipatahkan agar kau bisa berjalan di jalan yang kau cintai dengan cinta yang murni di hatimu dan memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang paling kau cintai, kepada keluargamu. Namun, jangan mengira ini hanya tentang uang, harta, atau kekayaan duniawi, sebab keberkahan yang dijanjikan ini jauh melampaui materi. Yang sesungguhnya diinginkan adalah agar kau merasakan kebebasan sejati. Dalam ungkapan Ibnu Arabi adalah agar kau terbebas dari perbudakan selain Allah, yaitu segala sesuatu selainnya, dan mencapai kemuliaan yang hakiki. Rasa aman yang mutlak, yang akan membuatmu berjalan tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran, tanpa kecemasan apapun. Karena kau tahu bahwa rezekimu hanya datang dari pemilik langit dan bumi, dan tidak ada kekuatan duniawi
yang mampu menutup pintu yang telah dibuka untukmu. Yang diminta darimu adalah agar kau tetap teguh di jalan ini dengan sabar dan hikmah sampai akhir. Sebab setiap menit yang kau habiskan dalam momen ini adalah kesempatan untuk memahami kebenaran dan akan menjadi sebuah pertemuan dengan doa-doa dan perlindungan kepada kekuatan tak terbatas itu. Jangan biarkan cahaya-cahaya palsu dunia yang fana ini dan hawa nafsu memalingkanmu dari rahasia yang ingin ditunjukkan kepadamu. Jangan biarkan ketidaksabaran memalingkanmu dari jalan tepat ketika engkau akan mencapai tujuan. Momen ini telah ditakdirkan khusus untukmu. Setiap makna telah dirajut satu persatu agar kau menerima dengan penuh kejernihan apa yang perlu kau lakukan. Pengingat-pengingat spiritual yang disajikan kepadamu ini terlihat sederhana namun cukup kuat untuk membangun keyakinan yang kokoh di alam hati. Mereka yang membenarkan pesan ini dengan sepenuh hati akan memetik buah luar biasa dari keterikatan dan kepasrahan mereka kepada Allah. Teruslah mendengarkan. Jangan sia-siakan satu kata pun. Sebab kata-kata yang diucapkan ini bukanlah kata-kata yang diucapkan ke dalam kekosongan dan tidak akan hilang sebelum kembali ke sumbernya. Melangkahlah dengan menyadari pintu kebaikan ini yang memahami nilai waktu. Dalam waktu ada momen-momen, ada musim-musim tertentu di mana janji-janji ilahi bergerak. Seperti yang Ibnu Arabi ceritakan tentang rahasia jam-jam dan waktu-waktu. Setiap waktu memiliki manifestasinya sendiri dan waktu ini bisa jadi adalah salah satu waktu yang penuh rahasia itu. Hanya mereka yang mendengarkan dengan telinga jiwa dan menyambut dengan hati yang akan dapat melihat keagungan ilahi dalam kehidupan mereka sendiri. Jangan biarkan keraguan atau tergesa-gesa menghalangimu dari kebenaran. Tuhan semesta alam telah menggambar sebuah jalan untukmu, sebuah jalan lurus yang akan membawamu menuju keutuhan, mutlak dan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Namun, kau harus mendengarkan dengan cermat dan menyesuaikan diri. Sebab tidak ada anugerah yang datang tanpa imbalan. Di dalamnya pasti terkandung hikmah dan pelajaran. Manusia kadang-kadang berjuang sendirian dan kelelahan. Berulang kali merasakan dirinya mencari jalan, mencari jawaban di pintu-pintu yang salah, di ambang pintu orang-orang fana. Yang paling mengetahui bagaimana manusia lelah, berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kondisi-kondisi kemanusiaan, tentulah Sang Pencipta. Tuhan kita melihat bagaimana manusia kelelahan saat mencoba menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Namun hari ini yang diingatkan kepadamu adalah ini. Tempat berlindungmu yang sejati, pemberi rezekimu satu-satunya, pembimbing yang menerangi jalanmu, hanyalah Dia. Dan kedamaian mendalam yang selama ini kau cari hanya bisa kau temukan dalam keabadiannya. Sebelum melangkah lebih jauh, kau perlu mengambil satu langkah penting yang merupakan syarat pertama kebangkitan spiritual. Saat memulai hari, sebelum terbawa kesibukan dunia, palingkan hatimu ke dalam dirimu dan masuklah ke dalam kondisi syukur yang dalam atas segala sesuatu, baik yang terlihat baik maupun yang terasa seperti ujian. Jangan sekalipun terlintas dalam pikiranmu bahwa kesulitan yang kau hadapi adalah tanda bahwa Allah melupakan dirimu. Sebaliknya, setiap kesulitan yang kau hadapi adalah anugerah tersembunyi yang diberikan kepadamu untuk mengakarkan imanmu, mematangkan karakter spiritualmu, dan mencapai kedewasaan. Tanamkan syukur sepenuhnya di hatimu dan saksikan bagaimana ia seketika mengubah hatimu. Syukur mengangkatmu dari waktu-waktu sempit yang kau hadapi ke makam spiritual yang tinggi di mana kau bisa melihat dengan pandangan hikmah. Setiap kesulitan menyimpan rahmat yang dirancang untuk semakin memperkuatmu dan menganugerahimu kebijaksanaan ilahi.
Jangan hadapi rintangan dengan putus asa dan pemberontakan. Sebab seringkali apa yang kau kira sebagai keterlambatan sesungguhnya adalah perlindungan ilahi. Apa yang kau kira sebagai kehilangan sesungguhnya adalah pengalihan arah hidupmu ke jalan yang jauh lebih baik. Dan apa yang kau kira sebagai akhir dan penutup sesungguhnya adalah awal dari sebuah kisah yang jauh lebih agung. Ketika hati memasuki hadirat hak dengan syukur dan ridho, hati akan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dan cahaya ilahi. Yang perlu kau lakukan adalah mulailah hari dengan syukur, celupkan hatimu ke dalam air firman ilahi, dan saksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana segalanya mulai berubah. Ketika bersyukur, kau terbebas dari beban berat keluhan dan pemberontakan yang mencekik. Kau selaras dengan tujuan penciptaanmu. Ketika bersyukur, apapun yang ada di tanganmu, sebesar gunung atau sekecil debu, kau mengakui bahwa itu semua adalah tanda rahmat-Nya. Ketika bersyukur, kau menjadi cermin hati yang layak menerima lebih banyak lagi. Sebab hati yang bersyukur adalah hati yang telah memecahkan rahasia rezeki ilahi. Namun dengarkanlah, keberkahan besar ini datang bersama beberapa aturan adab spiritual. Seperti yang sering ditekankan Ibnu Arabi, di balik setiap surah di alam ini terdapat makna. Dan mereka yang mengabaikan makna-makna ini tidak dapat memahami nasib besar yang telah ditetapkan bagi mereka. Janganlah menjadi orang-orang yang melihat datangnya angin ujian dari kejauhan, namun tidak melakukan persiapan apapun pun yang terlelap dalam tidur dunia. Jangan seperti orang-orang yang mendapat peringatan, namun tidak menggubrisnya. Ini adalah seruan untuk tetap terjaga, untuk menjadi arif, untuk bergerak dengan wawasan dan kecerdasan. Hari-hari yang akan datang membutuhkan imanmu yang teguh dan akal sehat yang besar. Karena itu, buka hatimu dan dengarkanlah. Ada 4 benda yang perlu kau siapkan di rumahmu. Ini sama sekali bukan takhayul, sihir, atau khurafat yang tidak bermakna. Ini adalah cerminan rezeki ilahi, perlindungan, dan bimbingan ilahi dalam hidupmu di alam materi. Simbol-simbol yang menjadi perantara perenungan. Banyak orang mengabaikan tanda-tanda ini. Kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa mereka jatuh dalam kesempitan? Mengapa kegelisahan masuk ke rumah mereka? Mengapa pintu-pintu yang terbuka lebar tiba-tiba tertutup di hadapan mereka? Namun, kau tidak akan menjadi orang yang menutup pandangannya. Sebab saat ini, kau sedang diundang sebelum terlambat kepada kesadaran dan perenungan serta kehati-hatian ilahi. Waktu yang kau jalani saat ini bukanlah rentang waktu biasa. Ini adalah waktu persiapan. Ini adalah waktu perenungan di mana orang-orang beriman harus tetap terjaga, waspada, dan selalu siaga. Kau tidak bisa menutup mata dan berjalan seolah tidak ada apa-apa. Kau tidak bisa hidup dengan rasa aman palsu seolah segalanya baik-baik saja dan tak tergoyahkan. Banyak orang hanya mengandalkan perhitungan duniawi, rencana sementara, dan tabungan materi mereka. Namun ketika dunia terguncang, hanya mereka yang bersandar kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi yang akan tetap berdiri. Kau diminta untuk berhati-hati tidak hanya dengan ruhmu, tetapi juga dengan hal-hal materi yang diamanahkan kepadamu. Seperti Nabi Nuh yang membangun kapal itu sebelum banjir melanda. Seperti Nabi Yusuf yang menimbun perbekalan di tahun-tahun kemakmuran sebelum kelaparan besar tiba. Hari ini pun kepadamu ditunjukkan sebuah jalan untuk mempersiapkan rumahmu, baik hatimu maupun rumah yang kau tinggali. Jangan abaikan seruan bijak ini. Jangan menjadi orang yang mendengar lalu mengangkat bahu, yang menunda dengan berkata, nanti saja. Sebab setiap hari yang berlalu sangatlah berharga, dan setiap langkah yang diambil dengan takwa mendekatkanmu satu langkah lagi
kepada anugerah besar yang telah disiapkan untukmu. Kini dengarkanlah dengan cermat. Benda pertama yang perlu kau siapkan di rumahmu bukanlah sebuah benda biasa. Ia adalah sebuah rahasia dengan makna yang luar biasa di alam spiritual. Jangan mengira ini hanyalah sebuah benda belaka, sebab apa yang diceritakan ini memiliki makna yang sangat dalam. Tujuan ilahi yang terlupakan dalam kesibukan sehari-hari, namun yang hari ini akan kau pahami kembali. Hal pertama yang perlu kau siapkan di rumahmu adalah minyak. Namun bukan minyak biasa, melainkan minyak zaitun yang tidak dari timur maupun barat, yang membawa rahasia pohon zaitun yang diberkahi, yang dikhususkan untuk keridaan Allah, yang dihiasi dengan niat. Sejak zaman kuno, minyak telah menjadi simbol cahaya ilahi, keberkahan, kesembuhan, dan perlindungan. Para nabi dan wali menemukan ketenangan dengannya. Orang-orang sakit bangkit dengan kesembuhan darinya, dan pintu-pintu rumah telah menghadap kepada Tuhan dengan keyakinan itu agar ujian berlalu. Minyak ini bukan sekadar zat fisik, ia adalah pengingat bahwa rahmat Allah menyertaimu, bahwa kekuatan hak melingkupi rumahmu, bahwa setiap sudut rumahmu adalah tempat kedamaian bukan ketakutan, keberkahan bukan kesempitan. Hari ini banyak orang membiarkan kekhawatiran dan bisikan-bisikan gelap itu meresap masuk ke dalam rumah mereka. Namun, hari ini dikatakan kepadamu, terangilah rumahmu, keluargamu, dan ruhmu dengan cahaya spiritual ini. Ambillah minyak itu, bacakan doa-doa dengan kata-kata keimanan terdalam dengan ikhlas, dengan surah Al-Ikhlas, dengan Al-Fatihah. Konsumsilah ia sebagai perantara rahmat ilahi, sebagai permohonan kesembuhan dari Tuhan semesta alam. Pandanglah ia bukan sebagai jimat atau sihir dengan niat batil, melainkan sebagai perantara kesembuhan dan keberkahan nabawi. Saat menyajikannya di meja makan dan mengonsumsinya, niatkanlah bahwa hanya ridho dan kedamaiannya yang berkuasa di setiap ruangan, dan tolaklah dengan kekuatan doa segala bisikan gelap dan kejahatan yang mengancam kedamaian yang dijanjikan bagimu. Jangan lewati nasihat bijak ini begitu saja. Banyak orang melihat awan hitam keburukan, namun tidak memperkuat tempat berlindung mereka. Banyak orang tidak terpikir untuk berlindung kepada Allah sampai kesulitan mengetuk pintu. Namun kepadamu dikatakan, kenakanlah baju zirah spiritualmu sebelum hari sulit itu tiba. Seperti para darwis arif yang mengisi kandil hati mereka dengan minyak zikir sebelum kegelapan turun, pastikan kau juga memiliki sumber cahaya spiritual di rumahmu. Bukan hanya di dapurmu, tetapi juga di kedalaman ruhmu. Biarlah minyak cahaya itu tidak pernah habis. Jangan hidup seolah hari esok terjamin. Jangan jatuh dalam ilusi bahwa sumber-sumber materimu selalu bisa menopangmu. Satu-satunya pemandu yang mengetahui dengan pasti hari esok, yang melihat apa yang akan datang di cakrawala, dan yang akan membawamu keluar selamat dari fitnah-fitnah itu, hanyalah Dia. Jika kau disarankan untuk bersiap-siap, ini adalah pertanda bahwa sebuah perubahan sedang mendekat. Kata-kata ini bukan untuk menanamkan rasa takut di hatimu, melainkan agar kau berdiri kokoh di atas landasan kebenaran, agar rumahmu tidak terguncang, dan agar kau tidak termasuk orang-orang yang tertangkap dalam kelalaian. Tidak ada kebetulan di alam ini, ada keteraturan yang agung. Pemilik keteraturan itu, karena belas kasihannya kepada hamba-hambanya, mengirimkan tanda-tanda sebelum ujian datang, agar orang-orang beriman bisa berjalan dengan aman di masa-masa tak menentu itu. Hari-hari yang akan datang akan membutuhkanmu untuk tetap tegak, tanpa hanyut dalam kebohongan duniawi dan kekhawatiran yang tak berdasar. Kepadamu telah diberikan sandaran-sandaran spiritual. Namun sekaligus kau juga diperintahkan untuk bertindak dengan akal dan wawasan.
Kunci-kunci ini diberikan kepadamu agar saat yang lain tersapu ketakutan, kau berada dalam kepasrahan penuh dan di bawah perlindungan ilahi. Benda kedua yang perlu kau siapkan di rumahmu adalah air. Jangan pernah meremehkan ini. Dalam ungkapan Ibnu Arabi pun, air adalah asal-usul seluruh keberadaan, simbol rahmat ilahi, pengetahuan, kehidupan, dan pemurnian itu sendiri. Ia adalah manifestasi dari rahasia, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Sama seperti minyak mewakili cahaya dan keberkahan, air pun mewakili firman hak, kekuatan pemurnian dan kebangkitan. Pikirkan momen penciptaan pertama itu, di mana arasi hak berada di atas air, kekuatan ilahi itu. Air bukan sekadar kebutuhan fisik, ia adalah bukti paling jelas dan paling nyata bahwa tanpanya tidak ada kehidupan yang bisa ada. Seperti tubuh mengering menjadi tanah tanpa air. Begitu pula ruh mengering dan kehilangan vitalitasnya tanpa air firman ilahi, air zikrullah. Banyak orang membiarkan mata air spiritual mereka mengering. Hubungan mereka dengan Sang Pencipta menjadi tandus. Keserakahan dunia yang gersang itu mengeringkan sungai kehidupan yang mengalir deras di dalam mereka. Namun hari ini yang dikatakan kepadamu adalah saatnya mengisi kembali kendi-kendimu, memastikan bahwa di rumahmu tidak ada kekurangan air bersih untuk tubuhmu maupun air firman ilahi untuk ruhmu. Seperti Nabi Musa yang memukul tongkatnya ke batu di padang pasir yang tandus itu dan mengeluarkan air yang mengalir deras, kau pun harus belajar untuk hanya bersandar kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi untuk rezeki dan kelapanganmu. Jangan buta percaya pada sistem-sistem dunia, tatanan yang fana, sebab mereka rapuh seperti benang tipis dan runtuh seketika, seperti air dalam tanah surut saat kemarau. Kemungkinan-kemungkinan yang disediakan manusia pun bisa lenyap dalam sedetik. Namun, mata air rezeki hak tidak pernah kering. Sungai belas kasihnya tidak pernah berhenti mengalir dan tidak pernah berhenti memberi kehidupan kepada mereka yang mencarinya. Jagalah air di rumahmu, sebab di saat keadaan berubah, setetes pun akan terasa lebih berharga dari emas murni. Jangan menjadi orang-orang yang mengabaikan tanda-tanda dan mengira segalanya akan terus berjalan seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada air minum di rumahmu itu, yaitu air ruhmu. Jangan pernah putuskan percakapanmu, hubunganmu dengan penciptamu. Datanglah ke mata air kebenaran itu. Minumlah dari air kehidupan itu sekali lagi agar ruhmu tidak pernah lagi kehausan. Jangan lewati peringatan ini. Seperti air memberi kehidupan, dalam banjir Nuh, ia pun bisa menjadi hukum bagi mereka yang tidak terjaga. Mereka yang ada di dalam kapal selamat. Mereka yang tidak menganggap serius seruan itu, tenggelam dalam air itu. Apakah air yang disajikan kepadamu ini akan menjadi sumber kehidupan atau kenangan pahit dari kesempatan yang terlewatkan? Hanya kamu yang akan memutuskan. Kini dengarkanlah dengan sangat cermat, sebab kebenaran berikutnya jauh lebih kritis. Banyak orang tertipu oleh kenyamanan saat ini. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan percaya pada tatanan palsu yang dilihat mata mereka. Padahal musim berganti, zaman berubah, dan hanya mereka yang berjalan dengan keterikatan kepada Allah dan kewaspadaan yang akan tetap berdiri. Sepanjang sejarah, sebelum setiap ujian besar, orang-orang beriman selalu diberi tanda. Hanya berdoa saja tidak cukup untuk keselamatan. Doa menjadi iman sejati ketika digabungkan dengan tindakan dan kehati-hatian. Tidak cukup hanya berkata, "Aku bertawakal kepada Allah." Kepercayaan itu perlu terlihat dalam keputusan dan langkah-langkahmu. Banyak orang lalai saat dalam kemakmuran. Mereka meratap saat kesulitan datang. Jangan menjadi salah satu dari mereka.
Bangkitlah dan buatlah persiapanmu. Benda ketiga yang perlu kau siapkan di rumahmu adalah roti. Namun, bukan sekadar adonan biasa dari toko roti. Ia adalah representasi dari nama Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, bahwa dialah pemberi rezeki itu. Sejak dahulu, roti adalah simbol nikmat, keberkahan, kehidupan kembali, dan berbagi meja yang sama. Manna surgawi yang turun di padang pasir, meja Ibrahim Al-Khalil yang penuh keberkahan yang tak pernah habis, tangan ilahi yang memberi makan orang-orang lapar. Semua ini adalah simbolnya. Roti di rumahmu harus selalu mengingatkanmu akan kebenaran besar ini setiap kali engkau melihatnya. Yang sesungguhnya menopangmu bukan hanya usahamu sendiri, pekerjaanmu atau gajimu, melainkan Allah yang mengirimkan rezekimu langsung ke pintumu. Jangan jatuh dalam kesalahan berpikir bahwa semua yang kau miliki adalah buah dari usahamu sendiri semata. Hanya dialah yang membuka pintu-pintu, yang menjatuhkan benih ke tanah, dan yang menurunkan rezeki itu ke perut yang lapar. Jika kau berpegang pada kekayaan dunia yang fana, kau akan melihatnya menghilang seperti pasir di antara jari-jarimu. Namun, jika kau berpegang pada Ar-Razzaq itu, kesempitan tidak akan pernah menyentuhmu. Di masa-masa mendatang, banyak orang akan merasakan kesempitan. Apa yang hari ini berlimpah ruah, besok akan dicari dengan lilin. Banyak orang akan berlari dengan panik mencari makanan, namun kembali dengan tangan kosong. Namun, mereka yang mendengar suara hak, yang bertindak bijaksana, dan yang menjaga keberkahan itu di rumahnya akan mengalami keajaiban kesetiaan ilahi itu di hari-hari kekurangan. Seperti datangnya rezeki dari tempat yang tak terduga kepada Sayyidah Maryam di mihrabnya. Seperti Nabi kita memberi makan sekelompok besar orang dengan segenggam makanan. Rezeki orang-orang beriman pun akan datang dari tempat yang tidak terduga. Namun yang diminta darimu bukan hanya menumpuk perbekalan di lemari. Yang kau minta adalah menyimpan roti ini di rumahmu sebagai tanda spiritual dari kepercayaanmu pada kemurahannya yang tak terbatas. Saat memotong roti itu, saat berbagi dengan keluargamu, pahamilah, rezeki kami bukan dari dunia, melainkan dari pemilik langit dan bumi. Namun selain roti untuk tubuhmu, jangan lupakan roti untuk ruhmu. Firman ilahi, Al-Quran, dan hikmah adalah makanan ruhmu. Manusia-manusia itu telah memenuhi pikiran mereka dengan rasa takut duniawi, kotoran berita, dan gosip menghukum ruh mereka pada kelaparan. Jangan beri makan dirimu dengan yang fana. Puaskan ruhmu dengan kebenaran yang abadi itu agar ketika angin mengencang, kau bisa tetap berdiri seperti pohon-pohon agung yang tidak membungkuk. Mendengar bukanlah makrifat. Makrifat yang sejati adalah mengamalkan apa yang telah didengar. Kita telah bicara tentang cahaya, pemurnian, dan rezeki ilahi yang diberikan kepadamu. Kini saatnya menyampaikan benda keempat dan terakhir yang perlu kau simpan di rumahmu. Ini bukan sesuatu yang mewah yang dianggap berharga oleh dunia, yang untuknya emas dituangkan. Namun, secara spiritual, ia memiliki bobot yang begitu besar, sehingga rahasianya hanya dipahami oleh para arif. Mereka yang memahami rahasia ini telah menyaksikan dengan mata mereka sendiri transformasi luar biasa di rumah-rumah mereka. Benda keempat yang perlu kau siapkan di rumahmu adalah garam. Jangan sekali-kali memandangnya sebagai bahan dapur biasa lalu melewatinya. Garam, ketika dipandang dengan kacamata hikmah, memiliki tujuan yang jauh lebih dalam dan lebih kuno. Sejak awal, garam telah menjadi simbol perlindungan dari pembusukan, kerusakan, dan kebusukan, simbol kemurnian dan keberkahan. Dalam tradisi kita yang agung,
Garam adalah tanda mengetahui nilai nikmat, kesetiaan, dan menjaga kesucian rezeki. Ia tidak hanya menambah rasa pada makanan. Tujuan ilahi utamanya adalah menjaga, membersihkan, dan menghentikan dekadensi. Garam mewakili kesetiaanmu kepada kebenaran. Di dunia ini, di mana nilai-nilai diinjak-injak, di mana kebenaran digantikan oleh kebohongan murahan, di mana spiritualitas sedang membusuk, kepadamu disarankan untuk menjadi ragi penyembuh dan pelindung bagi lingkunganmu. Kau diminta untuk menjadi zat murni yang melindungi rumah dan hatimu dari pembusukan spiritual di sekitarmu. Seperti garam melindungi daging dari pembusukan. Imanmu yang kuat itu pun akan melindungi rumahmu dari pengaruh-pengaruh dunia yang gelap itu. Banyak orang membiarkan kebiasaan-kebiasaan negatif dari luar, hawa nafsu palsu dunia, meresap ke dalam rumah mereka. Kesalahan-kesalahan itu merayap masuk melalui pintu rumah dan tak seorang pun yang menentangnya. Namun hari ini bangkitlah dan perbaharui ikatan kepada Tuhanmu. Niatkanlah bahwa rumahmu terlindungi dari kesia-siaan, pandangan jahat, dan penyakit-penyakit nafsu. Jagalah garam di rumahmu sebagai pengingat kesetiaanmu kepada ridha ilahi. Gunakanlah bukan sebagai benda kosong, melainkan sebagai tanda bahwa kau telah menyelaraskan kehendakmu dengan kehendak hak. Seperti garam melindungi nikmat dari pembusukan, semua hubungan dan rezeki yang rusak dalam hidupmu bisa sembuh dengan keyakinan ini. Namun ingatlah, jika iman melemah, ibadah dan kepasrahanmu mendingin, kemalasan spiritual itu menyelimutimu, kau akan menjauh dari tujuan utamamu. Garam harus mengingatkanmu bahwa kau tidak hadir di dunia secara kebetulan, bahwa kau memiliki tujuan. Kau tidak diciptakan untuk menjalani hidup biasa, hanya makan, minum, dan mati. Kepadamu diberikan bakat-bakat tak kasat mata, rahasia-rahasia, dan tanggung jawab yang sangat besar. Jika kau tidak menyadari anugerah ini, tidak mendedikasikan dirimu kepada Tuhanmu, kau bisa menunda kesempatan untuk melihat manifestasi ilahi yang luar biasa dalam hidupmu. Lihatlah sekeliling. Dunia berubah dengan kecepatan yang mengagumkan. Tanda-tanda bagi mereka yang memilikinya tersebar di mana-mana. Para arif tahu bahwa waktu kini sedang berpindah ke dimensi lain. Pertempuran spiritual sedang mengambil bentuknya yang paling keras, dan ada urgensi yang besar di pintu-pintu doa. Seruan ilahi itu mengajak hamba-hambanya untuk menjauh dari kejahatan, untuk menjadi cahaya yang bersinar di tengah kegelapan dan ragi yang mencegah kebusukan. Era bimbang antara kelalaian dan kebenaran telah berakhir. Kau tidak bisa berjalan dengan satu kaki di kebenaran dan satu kaki di kebohongan dunia. Saatnya menentukan posisi, saatnya menunjukkan warnamu. Entah kau akan berdiri dengan setia di barisan hak, atau kau akan hilang di antara bayangan-bayangan dunia. Keempat benda yang dikatakan perlu kau simpan di rumahmu ini bukan sekadar benda-benda, melainkan simbol-simbol dari sebuah kehidupan yang diselaraskan dengan ridha hak. Minyak mewakili cahaya dan petunjuk ilahi yang melindungi dan melingkupimu. Air mewakili firman ilahi yang menebarkan pikiranmu dan menghidupkanmu kembali. Roti mewakili kemurahan dan rezeki tak terbatas yang tidak akan pernah membiarkanmu lapar, bahkan di saat-saat tersulit. Garam adalah representasi dari sumpah teguhmu kepada Tuhanmu, bahwa kau akan tetap murni di dunia yang telah busuk. Kesadaran pengabdianmu, kau telah menerima hikmah-hikmah ini. Kau telah mendengar apa yang perlu kau lakukan. Namun ketahuilah bahwa meletakkan benda-benda ini di lemari dan menutup pintunya tidaklah cukup. Kau harus memasukkannya ke dalam hidupmu
dengan kesadaran, niat, dan iman yang tinggi. Benda-benda itu tidak memiliki kekuatan dengan sendirinya. Mereka hanya berubah menjadi perisai perlindungan yang tak tertandingi bagi keluarga dan rumahmu ketika digabungkan dengan keterikatan kepada Allah, keikhlasan hati, cahaya Al-Quran, dan bimbingan sunnah. Banyak orang merasakan di hati mereka musim-musim yang berubah di cakrawala, namun memilih untuk mengingkarinya karena takut berpegang pada tatanan palsu mereka. Jangan menjadi orang yang menutup mata dari kebenaran. Jadilah orang-orang yang berjalan dengan kepasrahan yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan minyak yang diberkahi itu menunggu begitu saja. Ambillah, bacakan doa-doamu di atasnya. Mohonkanlah keberkahan dari Tuhanmu dengan syukur dan lindungilah rumahmu, anak-anakmu di bawah zirah doa. Jangan biarkan kesempitan atau kekurangan menguasai keluargamu. Biarkan air tidak hanya membersihkan tubuhmu, tetapi juga membasuh ruhmu setiap hari dengan air zikir. Jangan biarkan berita-berita bohong di sekitarmu, para penyebar fitnah mengaburkan pikiranmu. Setiap kali kau memotong roti, bersyukurlah. Penuhilah rumahmu dengan firman ilahi. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa menjalin ikatan dengan sumber yang maha tinggi itu. Bersihkan rumahmu dan hatimu dari segala apa yang tidak akan diridainya, dari gosip dan hal-hal yang diharamkan. Biarlah kesetiaanmu yang tak dapat hancur itu seperti garam terukir di hatimu. Jangan biarkan kejahatan memasuki pintumu. Buatlah perbedaan dengan akhlak dan sikapmu. Kini tidak ada lagi alasan untuk apapun. Ini adalah waktu keteguhan. Semua hikmah yang diingatkan kepadamu telah diberikan. Kini mendengarkan seruan ini hanya ada di tanganmu. Bangunlah tempat berlindung spiritualmu sebelum ujian mengetuk pintu. Besok, ketika banyak orang bertanya, bagaimana beberapa orang bisa seaman itu? Bagaimana mereka tidak merasakan kesempitan? Bagaimana mereka berjalan dalam ketenangan yang mendalam saat semua orang dalam ketakutan? Jawabannya akan jelas. Mereka adalah orang-orang yang mendengar suara hak, yang terbangun dan yang membangun kapal tawakal itu sebelum waktu ujian itu tiba. Hari ini di hadapanmu telah dibentangkan jalan lurus yang penuh kehidupan, keberkahan, dan keselamatan. Berjalan di jalan itu atau tidak ada di tanganmu. Biarlah kedamaian mutlak itu, rezeki yang tak habis-habisnya, dan perlindungan ilahi tidak pernah absen darimu. Kini bangkitlah dengan kesadaran dan saksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana manifestasi ilahi itu, mukjizat besar yang telah kau nantikan, terbit bagai matahari dalam hidupmu.